There was an idea to bring together a group of remarkable people. To see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles. Malam hari ini kita beruntung sekali kedatangan narasumber dari asalnya dari mana? Kita tanyain langsung. Ibu Diana Rofaida, mari Ibu. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam. Malam ini kita pakai ini ya Bu ya. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Ini jaraknya agak jauh ya Bu ya. Agak mengganggu ya. Iya, kita berdoa ya Bu ya, semoga situasi COVID ini cepat selesai gitu kan, karena pasti Bapak Ibu semuanya dan sahabat-sahabat A2 TV juga pasti sudah jenuh di rumah. Bagi yang belum bekerja ya secara normal, tapi kalau yang sudah bekerja secara normal ya pasti ada jarak. Harus memakai masker dan harus memakai face shield. Ibu, malam hari ini kita bincang-bincang santai ya Bu ya? Iya, kita santai saja ya. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Diana, malam hari ini TVRS Show kita mengadakan talk show, tapi sebenarnya bincang-bincang santai ya, bincang-bincang santai untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu TVRS Show dan juga sahabat-sahabat A2 TV. Di mana tema pada malam hari ini mengenai bagaimana cara mengatasi tagihan kredit bank dan leasing. Nah, Ibu ada pertanyaan sedikit nih. Ini kan pasti hampir lah ya mayoritas, saya juga pribadi pasti juga mempunyai tagihan di bank, tagihan di leasing gitu kan. Apalagi seperti saya ini kan pekerja seni dan teman-teman yang tadi barusan tampil juga pekerja seni juga gitu kan. Bu, bagaimana ya Bu ya kita Ibu memberikan info kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat A2 TV mengenai cara mengatasi tagihan kredit dan leasing, kredit bank dan leasing di era pandemi ini Bu. Oke. Assalamualaikum semuanya Bapak Ibu penonton A2 TV ya, TVRS Show yang malam ini tampil perdana. Terima kasih juga Mbak Reska. Sama-sama. Kemudian di sini teman-teman ada The Radio Hits ya. Jadi ini memang langkah kita ya untuk mengatasi masa pandemi ini ya. Jadi di sini memang virus corona sangat berpengaruh juga ya. Sangat berpengaruh di semua lini, di semua sektor ekonomi. Tidak hanya tadi Mbak Reska sebagai pekerja seni ya, pekerja seni. Betul. Kemudian teman-teman di sini yang tadi ya, yang tadi ada The Radio Hit, Diki Lennon ya. Diki Lennon, Fauzi Fauzan, gitu. The Everly Brothers, ada juga Mas Tony Lemon Tea. Nah, jadi memang kita tadi tidak hanya pekerja seni gitu kan. Karena ini sifatnya global. Ya kan, mendunia juga semuanya. Betul. Ya terimbas gitu kan, tidak hanya Indonesia, semua seluruh negara dunia, ya kan, seluruh negara mengalami masa pandemik COVID-19 ini ya kan, di mana virus corona ini bisa mengancam semuanya gitu ya. Nah akhirnya karena penyebarannya yang cukup luas gitu kan, berpengaruh kepada kita semua, kepada sektor ekonomi, terutama di sektor ekonomi. Tidak hanya mungkin tidak hanya tadi Mbak Rizka di pekerja seni, kami juga yang di UMKM gitu ya. Itu juga sangat terasa. Terdampak semua ya Bu sangat ya. terasa dampaknya ya kan. Jadi tadi Mbak Rizka, saya belum memperkenalkan diri, latar belakang saya sebelumnya ya. Kita bicara di sini. Sebelumnya saya memang aktif di Perbarindo ya, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, di asosiasi. Waktu itu saya sekretaris di periode 2015 sampai 2019. 2019. Gitu, ya.
Nah, kemudian saat ini memang saya masih jeda ya dari BPR, gitu kan. Nah, kalau misalnya masalah imbas itu saya juga aktif di untuk UMKM, saya di IWAPI Banten, IWAPI Kota Tangerang. Di situ juga membidangi masalah kita para UMKM itu memang sangat berdampak sekali, gitu ya. Jadi terutama karena COVID ini, akhirnya kan ada pemberlakuan PSBB. Iya. Kan? Karena pemberlakuan PSBB, jadi kita semua kegiatan terbatas. Betul. Ya kan? Kegiatan terbatas yang semula mungkin untuk para pekerja seni UMKM, akhirnya imbas juga kepada pegawai, ya kan? Harus kerja di rumah. Harus bekerja di rumah betul, juga, kerja dari ya kan? rumah. Pokoknya semua serba terbatas. Kemudian juga kalau misalnya kayak pegawai ada pembatasan kerja juga, karena kita di situ tidak boleh bisa berkumpul-kumpul, ya kan? Harus menjaga jarak, gitu kan? Nah, akhirnya semua serba terbatas. Kegiatan perekonomian, pedagang juga terbatas, ya kan? Nah, akhirnya ya semua karena serba terbatas ini imbasnya ya seperti kita. Jadi ada kebijakan kalau misalnya tadi masalah angsuran, mungkin nanti kita bisa masih Bisa turun. cuma berapa persen aja ya. Ya yang kan penting gitu. bisa buat makan itu, alhamdulillah. Jadi masih bisa untuk makan, masih bisa untuk keluarga, masih bisa untuk mungkin anak di rumah mungkin masih bisa bersyukur tadi seperti Mbak Reska bilang ya. Nah, jadi keterbatasan itulah yang membuat mungkin dari para nasabah ya yang memiliki hutang ke bank gitu kan, kemudian ke leasing. Nah, akhirnya kan akan terganggu gitu ya, terganggu angsurannya ke bank gitu. Nah, tapi kan kita bersyukur nih, ya kan? Bersyukurnya dalam kondisi seperti ini gitu ya, pemerintah kan gerak cepat ya. Iya. Nah, pemerintah gerak cepat memberikan stimulus untuk menangani kita masalah-masalah perekonomian gitu ya. Karena memang imbas yang sangat ini ya di bidang perekonomian ya. Betul. Walaupun ya pariwisata larinya ke perekonomian juga gitu kan, perhotelan ya perekonomian, perindustrian juga lari nanti perekonomian juga gitu kan. Ya memang sektor terberatnya itu di perekonomian gitu ya. Alhamdulillah itu pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan gitu kan agar bisa menolong semuanya gitu. Jadi kebijakan pemerintahnya tidak hanya satu pihak gitu ya gitu. Jadi bagaimana nih masyarakat yang terimbas gitu ya, terimbas COVID-19 ini gitu kan untuk menangani angsurannya ke bank gitu kan. Nah, ada kebijakan dari pemerintah ya kan melalui OJK gitu kan, dikeluarkannya POJK nomor 11 ya tahun 2020 gitu kan. Nah, jadi di situ masyarakat diberikan kelonggaran relaksasi untuk kreditnya, angsuran kreditnya. Membayar tagihan mereka. Iya, ya kan. Nah, jadi ya memang semua ada persyaratannya, tapi di situ di satu sisi bagaimana dalam kondisi seperti ini gitu ya, di mana pekerjaan juga kita terbatas, penghasilan kita terbatas gitu kan, tapi tetap masih bisa untuk bagaimana mengangsur ya kan. Nah, kemudian di pihak banknya juga karena juga memang bank juga kan penghasilannya dari pendapatan bunga. Betul ya sekali. Gitu kan, jadi pasti akhirnya bank juga terdampak juga ya Bu. Semuanya gitu ya. Pokoknya dari semua aspek ekonomi semua terdampak semuanya. Betul. Jadi tidak hanya yang memberikan kredit dan yang debiturnya gitu kan, krediturnya juga otomatis gitu kan. Betul. Kita juga waktu itu berpikir dengan kondisi seperti ini masyarakat dirumahkan gitu kan. PSBB berlaku gitu kan, malah diperpanjang juga, sempat diperpanjang beberapa kali sampai sekarang masa transisi ya untuk di wilayah Banten ada beberapa kali perpanjangan. Nah, jadi
Ya memang semuanya seperti itu, jadi semua otomatis terdampak gitu kan. Di sisi nasabah terdampak, di sisi perbankannya juga terdampak gitu kan. Karena kalau misalnya nasabah itu tidak bisa mengangsur, ya kan nanti akan terjadi kredit macet di BPR-nya atau di banknya gitu ya, atau mungkin di leasing ya kan. Nah, kebijakan itu jadi sesuatu yang bisa menyenangkan kita lah semuanya ya. Iya. Jadi angin segar buat kita semua, dari pihak nasabah, dari pihak perbankan, kemudian atau mungkin dari sisi pembiayaan seperti itu. Nah, jadi ada beberapa ada stimulus yang dikeluarkan oleh OJK yaitu juga OJK 11 itu di 2020 itu, ya kan. Kita sebutnya memang di nasabah itu bisa keringanan angsuran, Mendapatkan ya kan? keringanan angsuran. Jadi pemberlakuannya memang berbeda ya. Setiap bank berbeda karena itu dari OJK-nya diserahkan kepada manajemen bank masing-masing, ya kan? Karena yang tahu kan memang pihak perbankannya ya. Betul. Gitu. Jadi OJK hanya memberikan kan panduan kepada kita pedomannya, praktisi, paduannya gitu ya. Kembali lagi kepada pihak bank mempunyai kebijakan masing-masing. Iya, itu kita memang harus membuat kebijakan tersebut di masa pandemik ini. Nah, jadi mungkin ada bank yang memberikan penangguhan pembayaran gitu kan, ada yang memberikan keringanan pembayaran gitu. Kemudian juga mungkin keringanan pembayarannya apakah itu di suku bunganya, di tingkat pembayaran bunganya atau di pembayaran pokoknya, itu berbeda memang setiap berbeda-beda ya bank gitu. Nah, termasuk leasing juga ya Bu ya? Iya, ya termasuk leasing juga. Jadi kemudian juga di koperasi ya kan, nanti itu memang kebijakannya di masing-masing gitu kan. Kalau misalnya koperasi yang mendapatkan pembiayaan dari LPDB kan juga bisa memberikan keringanan seperti itu. Nah, gitu. Bu Diana, kita tahan dulu. Buat penasaran Bapak Ibu dan sahabat-sahabat A2 TV. Iya. Seperti apa nanti talk show-nya, kita masih membahas nanti. Karena ini nanti pembahasannya akan lebih seru lagi. Salah satunya mungkin kita akan berikan clue-nya, solusinya apa sih? Ada nggak pedoman-pedoman solusi nanti yang Bu Diana akan bagaimana caranya caranya gitu ya. bagaimana, lalu kalau ingin tahu infonya seperti apa, bagaimana saya bisa mendapatkan keringanan itu, nanti kita akan bahas lebih All of my life you knew how always be. Right I always be right there. Kolaborasi manis Mas Diki Lenan dengan Mas Tony Lemon Tea. Kali ini kita masih tetap membuka donasi untuk Bapak Ibu pemirsa TVR Show dan juga para sahabat-sahabat A2 TV untuk memberikan donasi atau apresiasinya melalui rekening BCA yang tercantum di bawah ini. Kali ini kita kembali lagi untuk talk show sesi kedua. Masih bersama narasumber kita yaitu Ibu Diana Rofaida. Ibu, kita lanjutkan lagi nih bincang-bincang santai kita malam hari ini tanggal 12 Juli 2020. Masih mengenai cara mengatasi tagihan kredit bank dan leasing yang tertunggak selama pandemi ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas bahwa pemerintah sudah memberikan acuan atau pedoman untuk memberikan keringanan bagi para kreditur ya, Debitur. ya, dan juga para tertanggung kredit di leasing. Tapi tentunya semuanya itu kembali lagi kepada kebijakan setiap bank. Jadi berbeda-beda ya Bu ya. Betul. Selanjutnya ini tadi ada sempat kita membaca teman-teman Bapak Ibu, sahabat-sahabat A2 TV dan juga pemirsa di TVR Show, ada yang menanyakan tentang KPR baru Bu. Iya. Jadi sepertinya beliau ini baru ingin mengambil
KPR tapi terhenti karena pandemi COVID-19 ini. Seperti itu. Jadi mungkin agak kebingungan atau mungkin kurang informasi bagaimana nih gitu. Apakah kredit KPR saya ini bisa berjalan gitu atau memang tunggu sampai ini selesai gitu. Ibu Diana bisa menjelaskan. Iya. Ya, terima kasih Mbak Reska. Masalah kredit tadi di masa pandemik ini. Jadi tadi kembali kepada kebijakan setiap banknya, ya perusahaan lembaga keuangan, ya baik itu perbankan, non bank ataupun bank. Untuk masalah kredit itu kembali kepada kebijakan di internalnya bank masing-masing, ya kan. Tadi terkait mungkin kalau misalnya di KPR ya, mungkin ada calon nasabah, calon debitur yang ingin mendapatkan fasilitas KPR, perumahan, itu kan pada umumnya ke bank pemerintah ya, yang mengeluarkan KPR. Walaupun ada beberapa bank swasta juga tetap mengeluarkan KPR. Nah, beberapa bank ya kan, mungkin tidak semua bank gitu ya, mungkin ya itu nanti kembali kepada kebijakan internalnya masing-masing juga. Waktu terjadinya pandemik, ya manajemen biasanya mengambil sikap, ya kan. Kondisi di mana tingkat daya beli masyarakatnya turun gitu ya, di mana penghasilan nasabah itu berkurang gitu kan. Nah, kemudian ada kebijakan biasanya di perbankan itu kita ada pembatasan pemberian kredit, gitu. Jadi ada mungkin dalam kurun waktu tertentu, ya kan. Kebijakan itu bisa diambil, apakah itu tetap memberikan kredit seperti biasa, baik itu kepada nasabah baru, ya kan, atau mungkin nasabah perpanjangan, ya kan, yang existing itu, gitu. Atau mungkin juga hanya memberikan stop kredit kepada nasabah baru, tidak membuka kredit untuk nasabah baru, tetapi memberikan kredit kepada nasabah yang perpanjangan yang sudah existing. Atau juga sama sekali tidak memberikan kredit. Gitu. Walaupun sebelum pandemi ini udah dia masuk nih mungkin berkasnya dalam proses KPR. Ya, biasanya sih kalau di KPR, kalau di saya di BPR kan memang BPR saya tidak memberikan layanan KPR ya. Gitu. Tapi kalau misalnya saya belum tahu kalau misalnya mungkin nanti itu kan kembali kepada kebijakannya. Kalau misalnya mungkin pada pengajuannya mungkin pada saat di Januari, ya kan, kemudian mungkin kalau yang sudah kerjasama itu kan nanti kembali kepada kebijakan banknya masing-masing. Apakah yang sudah proses juga akan dilanjutkan ya diproses atau dihentikan, itu kan kembali kepada kebijakannya masing-masing. Apakah gitu. itu mungkin jikalau memang dihentikan dulu itu bersifat sementara atau mungkin dikembalikan kepada debitur, maksudnya yang mengajukan kredit, Bu? Ya, pada umumnya kalau kondisi seperti ini ya, kita sifatnya kan sementara. Kita kan lihat situasi ke depan ini, kondisi ke depan ini kita bagaimana. Apakah kalau kayak misalnya gini, kita menetapkan waktu itu di bulan Maret berlakunya PSBB, misalnya 2 minggu, kemudian ya terjadi perpanjangan gitu kan, kemudian kita disarankan untuk kerja dari rumah, gitu kan. Nah akhirnya kita buat kebijakan juga, gitu. Kebijakan di mana karyawan juga kita batasin sebagian kerja di kantor, sebagian dari rumah, gitu kan. Atau pokoknya protokol kesehatannya kita jalankan, gitu kan. Walaupun misalnya kita semua karyawan itu masuk, gitu. Nah, kebijakan lain misalnya dalam pemberian kredit kita batasin juga karena kondisinya fokus masa pandemik, ya kan.
Nah, kita batasin pemberian kredit, misalnya kalau misalnya kita batasin hanya kepada nasabah yang lama yang kita tetap berikan kredit, Iya. berarti kita stop untuk kredit yang baru, Baru, ya kan, iya. nasabah baru. Nah, kita lihat apakah setelah nanti berapa bulan kemudian, misalnya setelah PSBB itu dicabut, misalnya atau kembali kayak saat ini udah new normal, ya kan? Nah, itu bisa dikembalikan lagi, gitu. Tergantung ya Kebijakan bank di masing-masing. internal banknya. Apakah nanti akan membuka kreditnya pada saat new normal atau setelah masa transisinya, misalnya di new normal ini misalnya berlaku di Juni atau Juli, mungkin kreditnya berlaku di bulan Agustus. Itu kembali nanti kepada kebijakan internalnya banknya masing-masing. Oke. Gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, jikalau yang mungkin baru mengambil KPR, mungkin sebaiknya mencari tahu informasi ya ke bank yang dituju. Karena biasanya mereka akan memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada calon calon nasabahnya. nasabah Iya, yang itu baru. memang dikembalikan kepada. Jadi kalau informasi lebih jelasnya memang harus datang ke bank Langsung datang pemberi bank. kreditnya, Iya, kadang-kadang ya mungkin kan? kalau misalnya telepon ke call centernya kan karena kondisinya work from home, Iya. jadi otomatis swadaya juga berkurang, Iya, ya memang kan, terbatas. SDM-nya berkurang, Iya. ya kan. Jadi mungkin tidak secepat sebelum pandemik ini gitu. Jadi ya mohon bersabar Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kita lanjut lagi mengenai mengatasi kredit macet tadi, Bu. Iya. Selama pandemik ini. Nah, solusi apa ya, Bu? Mungkin bukan kredit macetnya kali ya. Bukan, tapi sebenarnya adalah bagaimana Yang mengatasi si tagihan-tagihan angsuran. Tagihan angsuran Yang di masa pandemi. betul, di Iya. mana beberapa kita semuanya seperti saya dan teman-teman juga pekerja seni, contohnya ya, Iya. nggak usah jauh-jauh gitu. Itu sangat merasakan gitu, sangat sedih juga sebenarnya Bu, karena memang banyak tagihan-tagihan kredit dari bank atau leasing yang akhirnya jatuh temponya sudah beberapa bulan yang lalu sampai sempet 2 bulan 3 bulan gak bayar Bu gitu. Jadi kan sempat kita punya kredit kan pusing ya Bu ya, aduh Iya. gimana nih mau bayar bagaimana, tapi uang gak ada gitu. Nah solusi apa Bu yang bisa diberikan kepada kami khususnya mungkin pekerja seni dan pekerja yang lain yang memang mempunyai penghasilan yang agak kecil atau tertunda selama pandemik ini Bu? Ya, tadi kembali kepada kebijakan pemerintah ya. Tadi kebijakan pemerintah membuka peluang gitu kan dengan mengeluarkan kebijakan adanya keringanan, ya kan. Mungkin kalau misalnya ada Bank Umum tadi mungkin ada yang penangguhan, ya kan, ada penangguhan, mungkin ada keringanan pembayaran gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang memiliki tagihan, jadi jangan menunggak gitu ya. Jangan menunggak. Pada saat di bulan Maret sudah dikeluarkan gitu ya, dinyatakan pandemi, kita ada keluar kebijakan dari pemerintah gitu kan, kemudian juga di bank sendiri ada panduannya dari OJK untuk memberikan keringanan kepada nasabahnya. Nah, Bapak Ibu yang memiliki angsuran ke bank itu bisa langsung, ya kan, bisa mendapatkan keringanan, tetapi tidak otomatis mendapatkan keringanan ya. Jadi keringanan itu kan diberikan kepada nasabah-nasabah yang terdampak COVID ya, ini. terdampak langsung. Pertama kan terdampak langsung gitu ada ya. persyaratannya juga ya, itu salah terdampak satunya. langsung. Misalnya mungkin kalau misalnya tadi karena berlaku PSBB jadi penghasilan berkurang, itu kan sangat terdampak langsung. Betul. Ya kan. Jadi kayak seperti misalnya Mbak Reska biasa mungkin manggung jadi tidak manggung gitu kan. Betul. Ini langkah saat ini kan seperti ini kita di studio hampir gitu 4 ya bulan, kan. Bu. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengajukan keringanan tersebut gitu kan, karena di perbankannya kita ada pedoman untuk restrukturisasi kredit ya. Nah, jadi para nasabah gitu ya bisa datang ke banknya langsung, atau mungkin kalau di perbankan yang sudah digitalisasi ya kan, mungkin bisa
pakai aplikasi online ya, bisa lewat online gitu kan. Misalnya mungkin ada fasilitas dari perbankan atau dari leasing yang bisa melalui online ya kan gitu. Atau kalau misalnya banknya yang belum memiliki fasilitas seperti itu, misalnya lembaga keuangan yang belum gitu ya, belum memiliki fasilitas seperti itu bisa nasabahnya itu bisa datang langsung ya kan. Atau kalau misalnya nggak bisa datang langsung karena memang harus berlaku PSBB tersebut, ya bisa lewat telepon ya kan, bisa seperti itu. Jadi memang ada persyaratannya, nasabahnya harus ada komunikasi dengan banknya ya kan. Kalau misalnya nasabahnya tidak mengajukan ke pihak bank atau ke pihak pembiayaan ya kan, bagaimana perbankannya tahu gitu, pihak bank tahu, pihak pembiayaan tahu gitu ya, pihak leasing tahu kalau nasabah itu terdampak atau tidak gitu kan. Jadi kalau kita tidak ada pengajuan, baik itu pengajuan online atau pengajuan langsung kepada banknya atau pembiayaan, jadi dianggapnya kan nasabah itu mampu. Betul. Iya kan? Nah, jadi yang lebih intinya, yang lebih pastinya memang untuk bisa agar kita bisa melakukan pembayaran, bisa tetap angsuran kredit kita bisa berjalan lancar gitu kan. Ya nasabah itu datang langsung ke pihak bank, karena nanti disiapkan karena kita ada pedoman juga, nanti setiap nasabah yang datang yang mengajukan kita ada formulirnya gitu ya. Nah jadi nasabah bisa mengajukan langsung, biar nanti akan tahu apakah nanti di sini nasabah itu keringanannya bentuknya bagaimana ya kan. Apakah keringanannya mungkin Melalui perpanjangan jangka waktu ya kan, yang kan kita dibatasi bisa sampai dengan 1 tahun gitu ya, perpanjangan jangka waktu. Atau mungkin berarti sampai tahun 2021 ya Bu ya? Ya kalau misalnya berlaku di Maret, di April sampai April gitu, jadi ada perpanjangan jangka waktu ya kan. Nah atau mungkin dengan pengurangan angsuran pokok, mungkin pengurangan bunga. Ya biasanya 3 juta lalu berkurang gitu ya. Karena disesuaikan dengan penghasilan nasabahnya. Kemampuan nasabahnya juga. Jadi kalau misalnya mungkin ada penangguhan atau pengurangan ya kan, atau perpanjangan jangka waktu, misalnya ditambah 3 bulan, 6 bulan gitu misalnya, ada penundaan pembayaran, kalau tergantung nanti nasabahnya, kemampuan dari nasabahnya sendiri. Jadi kalau misalnya nasabah itu memang masih sanggup bayar ya, kalau misalnya memang kita tidak terdampak gitu ya, sebaiknya ya kita bayar sesuai tagihan, sesuai jadwal ya kan. Nah tapi kalau misalnya kita memang terdampak, nah karena diperlukannya untuk tatap muka bertemu dengan pihak bank itu biar tahu langsung, karena nanti kan yang tahu secara langsungnya itu kan nasabahnya sendiri. Nah, sementara bank untuk mendapatkan informasi itu dari mana? Ya kan? Nah, jadi pihak nasabah lah yang diminta untuk pengajuan gitu. Nah, kan. Jadi kalau misalnya nasabah yang sempat misalnya sekarang bulan Juli ya Bu ya. Kan mulai pandemi COVID ini kan kita mulai merasakan work from home itu kan dari bulan April. Di April ya. Nah, dari April, Mei, Juni itu 3 bulan. Mungkin Bapak Ibu, para nasabah-nasabah bank juga sahabat-sahabat A2 TV mungkin agak kebingungan gitu. Lalu bulan yang kemarin bagaimana gitu kan? Saya kan nggak lapor karena mungkin kurang informasi gitu kan. Lalu bagaimana bulan-bulan yang sebelumnya itu Bu? Apakah memang tagihannya itu akan berjalan seperti biasa? Karena memang mungkin bank melihat bahwa nasabah ini mampu karena tidak ada laporan langsung kepada pihak bank. Lalu tiba-tiba di bulan Juli ada laporan, terhitungnya dari bulan Juli dan seterusnya. Atau mungkin yang sebelumnya? Jadi, seharusnya memang pada saat kita terjadi seperti itu kita langsung ke bank ya. Tapi mungkin tadi keterbatasan informasi mungkin. Tapi sebenarnya kan kalau saat ini informasi sudah banyak ya, bisa lewat TV, semua dari mobile gitu kan. semuanya. Apalagi TV kan sekarang informasinya untuk COVID ini bisa dibilang 24 jam ya. Kita setiap saat ada berita tentang COVID gitu kan, kebijakan segala macam gitu kan. Ya memang harusnya sudah
kita selaku nasabah tuh harus lebih proaktif Iya. gitu kan, lebih proaktif kepada ini karena menyangkut angsuran kan, Iya. ya kan karena bank kan taunya nasabah itu tidak terdampak, akhirnya kan tetap melakukan penagihan. Betul. Sebenarnya pada saat nasabah itu tidak membayar juga kan ada penagihan, ya kan? Apakah itu penagihannya mungkin lewat telepon, ya kan, atau melalui surat? Nah itu nasabah itu bisa datang langsung. Oke, gitu. Ibu. Jadi bisa langsung memberikan informasi. Jadi nggak mungkin sampai tertunggak Tertunggu sampai berbulan-bulan Sampai lalu baru setelah- dapat informasinya iya. sekarang gara-gara nonton TVRI Show. Gitu ya. Iya Ibu Diana, aduh nggak berasa sebenarnya kita Iya. mau bincang-bincang panjang nih gitu. Cuman karena waktu juga sangat terbatas, kita sudahi dulu bincang-bincang kita pada malam hari ini Ibu masalah cara mengatasi tagihan kredit bank atau leasing. Jadi Bapak Ibu semuanya itu kembali lagi kepada bank masing-masing, kebijakan bank internalnya. masing-masing. Jadi kalau yang kemarin tertunggak sayang banget padahal informasinya sudah ada ya, sudah diberitakan. Tapi coba saja datang ke banknya, Pihak banknya ya kan. ya. Kalau misalnya masih membuka untuk program restruknya, Iya. kan masih bisa Iya. karena kan ini kan masih dampaknya kan kita juga belum selesai ya. Betul. Gitu kan karena masih ada mungkin recovid-nya ya kan karena betul, saat betul, ini kan Bu. ketika PSBB-nya mungkin anggaplah dicabut atau masa transisi Iya. ini gitu kan malah banyak kan yang betul bertambah informasinya. gitu. Iya betul. Bertambah yang terkena COVID-nya malah bertambah gitu kan gitu. Jadi kan imbasnya juga masih Iya. tetap terasa gitu kan. Nah, jadi kalau untuk Bapak Ibu pemirsa TVR Show dan juga sahabat-sahabat A2 TV mau pengen tahu informasi selanjutnya nih tentang kredit, tagihan kredit, mengatasi tagihan kredit bank itu bisa menghubungi, ada nomor telepon Ibu mau bisa tanya langsung kepada Bu bisa Diana? bisa untuk ini ya kita mungkin sharing atau apa Iya, misalnya karena memang kan di butuh TVR Show informasi ini waktunya ya sangat kan? terbatas Iya. ya. Bisa kalau itu di 0813 1900 5199. Bisa diulangin lagi Bu. 0813 1900 5199. Nah, dicatat Iya. nomor teleponnya. Jadi Bapak Ibu dan pemirsa TVR Show juga sahabat-sahabat A2 TV yang mungkin masih bingung atau ingin nanya lebih lanjut tentang pembahasan kita pada malam hari ini langsung saja menghubungi beliau.